Jadi dengan para semua fasilitas ada, tapi ya itu di atas. Kalau buku dalam kondisinya dari penanggulangannya bisa ada limit. Ini dimulai hasil tesnya justru bisa masuk di kelas 8 Wusto atau di kelas 7 Wusto gitu. Jadi untuk mempertahankan kekhasannya, mutu kualitas pesantren, tentu tidak harus keluaran sanawiyah atau apalagi SMP, apalagi yang belum pernah mondok, kemudian jangan langsung diterima di kuliah. Minimal ada kelas persiapan lah, 1 atau 2 tahun biasanya. Ya, istidadi 1 atau 2 tahun untuk bisa mengikuti kuliah. Jadi kalau misalnya langsung di kelas 1 kuliah, 2 kuliah, 3 tahun, kira-kira bisa apa gitu, sementara dia belum punya dasar, belum lagi pada prosesnya nggak bisa ngikutin karena nggak punya dasar. Rata-rata kan anak-anak pesantren yang kan kita yang SMP mungkin sulit dari pesantren modern, sekarang ada pesantren, kemudian ada pendidikannya, orang itu lebih mau mendalami fikihnya. Maka rata-rata itu yang diminta kepada kita untuk bisa kita kembangkan. Jadi kalau nggak ada ijazah ya susah seperti. Kalau di sini berarti kan masuk ke 4, berarti sudah ada alumni. Sudah ada belum? insya Allah untuk tahun yang akan datang juga diusahakan ustaznya. Karena kalau di PDF kan nggak bisa. Kalau di PDF mesti 3 tahun dari SK baru bisa. Kalau di Muadalah bisa. Kemarin itu masih ini, sebetulnya masih debatable. Masih debatable. Jadi kalau misalnya ini bisa nggak di aku Muadalah, bisa. Kalau di SPM masih ini. Kalaupun kemudian bisa, maka proses pembelajarannya asal dipastikan memang sesuai ya dengan yang disampaikan bisa. Yang paling penting ini aja pada proses di lapangannya betul-betul gitu bahwa itu yang dilakukan. Ya artinya di praktisnya itu persis Budi Mesra lah gitu ya. yang paling mudah itu begitu. Ini mualimin apa Gontor. Pendidikannya apa? Gontor. Udah kebayang kali. Apa ini? Budi Mesra. Oh ya, udah. Oh berarti seperti ini kan gitu kan. Yang sebagaimana di sini kan intinya. Yang ada kitab-kitab hampir sama kayaknya Pak Rahman ya dengan yang di Perdede sama semua ya. Sudah punya mode ya. Ya, pokoknya belakangnya Al-Ajijah aja. Ataupun begini Pak Kiai, kalau saya lihat memang Budi Mesra itu karena daya tampungnya nanti saat penerimaan santri baru mulai terbatas. Ya. Nanti mungkin ini akan didistribusi ke daerah-daerah yang cabangnya. Gitu. Itu persis seperti di Gontor dulu. Itu yang tidak lulus pada tahun itu, maka akan ke Al-Amin di Perenduan Madura, akan ke Wali Songo di Ngabar, akan ke Selahu, gitu, atau Pamelan. Sekarang masih begitu. Iya, iya. Ini Pak Fadil alumninya Mualimin. Kayak gitu Sekarang masih ya. begitu sekarang. Oh iyanya apal beliau. Saya kakak kelasnya Yaya Gus. Wah. Kalau misalnya kan Darussalam Pusat udah nggak nerima, bisa Darussalam Tasik, Darussalam Raja Pola, Darussalam Bandung gitu, dan masih Darussalam banyak. Kalau masa saya dulu masih ke Al-Amin, Ya yang besar-besar. Songo, Karena yang besar udah banyak. Muntilan. Ya besar-besar. Malah perutnya malah udah jadi besar juga.
Ini mohon izin dulu, mohon maaf. Abia gimana? Sholat asar dulu, Pak Kiai gimana? Sholat asar atau jamak? Tadi udah jamak di Medan atau gimana? Sholat jamak atau bagaimana? Lebih indahnya apa sholat? Gua kalau Pak Kiai mau ini jamak ya. Iya. Kalau di Jawa nggak ada budaya buat balai kan di kelas orangnya kan? ada juga ada. Di Bandung hampir sama di Harjo. Buat santri, buat kiai itu ya nanti kan sementara ini kan 2 hari di sana ya. Iya. Nanti 5 kalau hari kita- di 5 hari di sini. Nanti kalau udah santri putih 7 hari di sini. mana nggak pulang lagi ke sana ya? 7 hari di sini. Masih ada 3 di sana juga. Nanti di sana itu ya giliran aja. Soalnya kalau kiai itu kalau punya pos baru harus ada yang nunggu baru gitu. Lagi untuk berkah ini kita lagi membangun BLK. Saya yang harus ke sini juga jangan. Di situ kalau nggak di Cirebon, tapi sekarang banyak di situ. Al-Masyad. Nah, kemudian ada lagi namanya Darul Habib. Itu alumninya banyaknya ke Asakov. Tapi sama juga gitu. Kemarin baru mengajukan sama adalah untuk keperluan ke Sakop karena ternyata nggak bisa melanjutkan ke universitas di sana kalau ijazahnya nggak formal. Hanya mengajukan itu. Kalau yang ke Tarim kayaknya di Al-Masyad, Sukabumi. Kalau pernah dengar Sukabumi itu namanya Al-Masyad. Itu punya Habib. Baru dengar-dengar orang ini kalau mau ke Tarim, di Tarim ya khususnya. Tiba. Ya, Yaman kan ya? Yaman. Ya, itu namanya Al-Masyad. Al-Masyad itu Habib Abdullah. Itu dekat sama pesantren ya. Saya mungkin agak sekitar 15 kiloan lagi. Agak lumayan. Lumayan posisi beliau itu agak ke dalam. Ini kan ya mungkin kalau kayak begini sih kayak ke sini, cuman kalau ke sana karena banyak rumah nggak kelihatan hutan. Udah sama ada yang lagi makan juga. Harus, maksudnya apa lagi kalau punya siapa-siapa? Dari sana kau udah padat sekali. Ya. Sana guru aja udah 1.000 orang. Istilahnya itu udah berebut ya itu. Nggak banyak. Apalagi kalau sudah ada. Kalau tujuh juga Tapi dari 140. Satu, dua, sekali lagi ya. Satu, dua, foto Abia sama kita. Sekali lagi nih. Sekali lagi ya. Satu, dua, tiga. ya. Kita nggak ada dia. Makasih ya. Alhamdulillah. Masya Allah, jadi ada sesuatu buat Lihat lihat. Ya, biasanya kalau salad itu masing-masing tahu rahasianya. Jadi kalau udah tahu rahasia, itu nggak berani macam-macam itu. Tapi ini beda. Rasanya udah tahu sendiri. Oh, ya.